Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus Masjid Taqwa beserta jajarannya, kemudian yang sama-sama kita muliakan Bapak Imam dan jemaah yang hadir dan istiqomah hingga pada malam hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang ke-15 ini Allah masih berikan keistiqomahan kepada kita untuk mendirikan malam-malam Ramadan, mulai dari sholat tarawih, sholat tahajud, nantinya insyaallah ya, baca Quran. Karena memang tradisi kita di Indonesia nih Pak, semakin ke ujung semakin maju. Yang maju itu adalah safnya. Biasanya di awal-awal Ramadan itu masjid dan mushola itu penuh. Kalau kita lihat di ujungnya seperti ekor tikus ya. Semakin ke ujung semakin kecil, semakin sedikit jemaahnya. Beda kalau kita lihat seperti di Mekah itu, semakin ke ujung semakin banyak, semakin ramai orang. Karena mereka paham bahwa Ramadan ini sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadanya. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan ini mereka telah berdoa kepada Allah supaya mereka dijumpakan pada bulan Ramadan itu. Karena mereka paham. Oleh sebab itu, mari kita pertahankan diri kita untuk tetap istiqomah sampai ke ujung. Karena orang yang mendapatkan takwa itu adalah orang-orang yang serius, Pak. Kalau kita nggak serius, mustahil kita akan mendapatkan la'allakum tattaqun itu. Oleh sebab itu, semoga Allah terima amalan kita selama Ramadan ini. Apakah semua kita yang beramal di bulan Ramadan ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu. Karena banyak orang yang beribadah, Pak, khususnya puasa ini hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Rubba shaimin laisa lahu siyami illal ju'. Ya. Kebanyakan orang-orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan haus dan lapar. Mudah-mudahan kita tidak. Memang betul-betul mendapatkan pahala yang banyak. Oleh sebab itu, saya ingin menyampaikan tausiah lebih kurang 15 menit ini terkait dengan mengatasi penyakit hasad. Mengatasi penyakit hasad. Apa latar belakang saya menyampaikan materi ini pada malam hari ini? Seperti yang saya jelaskan tadi, agar kita nanti tidak tertipu dengan amalan-amalan puasa kita, amalan-amalan sholat kita. Menurut kita telah banyak melakukan amalan-amalan seperti sholat misalnya, namun di sisi Allah nilainya 0, Pak. Bahkan bangkrut nantinya.
Oleh sebab itu perlu kita ketahui salah satu yang menyebabkan itu adalah hasad. Kalau kita lihat hasad itu berbahasa Arab, Pak. Hasada yahsidu ihsid, yang artinya adalah iri atau dengki. Ya. Artinya Pak, iri atau dengki. Menurut Imam Al-Ghazali, hasad itu adalah tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat. Nah, ini hasad. Barangkali tetangga ada kelebihan rezeki, dia bangun rumah, dia yang sakit kepala. Barangkali usaha kawannya maju, dia yang nggak tidur. Ada hasad dalam dirinya. Ketahuilah Pak, dosa yang pertama kali yang dilakukan oleh iblis itu adalah hasad. Dia tidak senang, tidak suka melihat Nabi Adam alaihissalam mendapatkan nikmat berupa ciptaan yang sempurna, kelebihan ilmu. Dia nggak suka. Oleh sebab itu dia berusaha untuk menghilangkan nikmat itu dari Adam alaihissalam. Dia bujuk, dia rayu. Akhirnya apa? Adam terpental ke atas muka bumi ini, sementara iblis dilaknat sampai akhir zaman nanti, disebabkan oleh hasad. Orang pertama kali mati di muka bumi ini adalah siapa Pak? Yang pertama kali manusia mati di muka bumi ini siapa? Siapa? Habil. Habil atau Qabil? Habil. Anak Nabi Adam. Itu disebabkan oleh hasad. Ya. Saudaranya Qabil tidak suka Habil mendapatkan nikmat berupa istri yang cantik, Iklimah namanya. Ya. Sementara aturan pada saat itu, anak yang lahir kembar sama itu tak boleh, ya. Sama-sama lahir dia kembar, laki-laki perempuan nggak boleh. Jadi Qabil dengan Iklimah ini kembaran Pak, lahir. Ya. Sementara Habil itu kembarannya Labuda namanya. Ya. Aturannya adalah dikawin silang. Namun karena Qabil ini merasa dia yang lebih pantas mendapatkan istri yang cantik, dia nggak suka. Sementara yang mendapatkan istri itu adalah Habil. Oleh sebab itu, karena rasa tidak suka itu, dia bunuh Habil. Jadi manusia pertama kali mati adalah Habil, disebabkan oleh hasad. Tidak suka melihat orang lain mendapatkan nikmat. Nabi Yusuf dilempar ke dasar sumur oleh saudara-saudaranya disebabkan oleh hasad. Saudaranya tidak suka melihat Nabi Yusuf, lebih diperhatikan orang daripada dia, daripada mereka. Seharusnya mereka lah yang lebih mulia. Kenapa Nabi Yusuf? Dan mereka lempar saudaranya Yusuf ke dasar sumur disebabkan oleh hasad. Kalau kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbahaya penyakit hasad ini, Pak. Ya. Kalau sekiranya hasad ini dimiliki oleh seorang pemimpin, kacau nih Pak. Ya. Setiap sebentar rakyatnya dibunuhnya. Atau kalau penyakit hasad ini kita biarkan dalam hati kita itu, maka permusuhan, pertengkaran yang akan kita dapatkan. Oleh sebab itu ini mesti kita atasi Pak, agar penyakit hasad ini tidak bersarang dalam hati kita, dalam jiwa kita. Mesti kita buang ini. Belum lagi dampaknya nanti kepada amalan-amalan kita, pahala-pahala kita. Oleh sebab itu perlu kita ketahui dan pahami apa langkah-langkahnya agar hasad ini tidak ada dalam hati kita ini. Pertama,
mesti kita deteksi dulu. Apakah saya ini terkena penyakit hasad? Dideteksi Pak, diketahui dulu. Bagaimana caranya Ustaz? Caranya adalah kalau kita merasa tidak suka, merasa tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat, berarti hasad telah bersarang dalam hati kita. Ini bisa kita tes hari ini Pak. Coba lihat tetangga kita kiri kanan. Tetangga kita kiri kanan barangkali dia memiliki rumah yang bagus. Ada nggak sifat tidak suka kita sama tetangga kita itu? Berarti kalau ada hasad. Atau kawan kantor kita misalnya naik pangkat dia, naik kedudukan dia, sakit nggak hati kita? Senang nggak kita? Kalau ada perasaan tidak suka, tidak senang, berarti hasad telah ada dalam diri kita. Pertama, dideteksi Pak. Bisa kita deteksi. Yang kedua, kita mesti pahami bahaya hasad ini terhadap amalan-amalan kita. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulul hatab." Ya. Kama ta'kulun narul hatab. Jauhilah oleh kalian penyakit hasad. Ya. Sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan kita, memakan amalan-amalan kita. Oleh sebab itu kata Nabi, jauhi penyakit hasad. Sama seperti api memakan kayu bakar. Nabi mencontohkan seperti api, ya, memakan kayu bakar. Kita ketahui bahwa di Arab, di gurun itu Pak, susah mencari kayu bakar. Barangkali seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sedikit nggak ada kayu bakar. Betapa susahnya. Begitulah Nabi mencontohkan. Ya, begitulah Nabi mencontohkan. Amalan-amalan yang kita kerjakan yang bersusah payah, solat kita, tahajud kita, baca Al-Quran kita, menahan kantuk, puasa kita, menahan lapar. Ketika ada penyakit hasad dalam diri kita, ya, dengan sekejap amalan-amalan kita itu akan hilang, tak ada artinya. Oleh sebab itu mesti kita pahami, ketika ada penyakit hasad dalam diri kita, ingat, solat saya nanti akan habis pahalanya. Ingat, puasa saya nanti akan habis pahalanya. Nah, kalau sudah kita paham dengan akibat dari penyakit hasad ini, dan insya Allah kita akan terjaga nanti dari penyakit hasad. Ini langkah yang kedua. Ya, pertama tadi deteksi dulu. Yang kedua, ya, pahami akibatnya terhadap amalan-amalan kita. Yang ketiga, doakan setiap orang mendapat nikmat. Kalau kita nampak orang lain mendapatkan nikmat, doakan mereka. Ya Allah, berkahilah nikmat tetangga saya ini. Ya Allah, berkahilah jabatan yang dititipkan kepada teman saya ini. Jadi nggak ada lagi. Ya, berdoa kita kepada Allah. Doakan orang yang objek kita hasad itu. Itu yang ketiga. Yang terakhir, keempat, jangan lupa kita berdoa kepada Allah agar terhindar dari penyakit hasad ini. Di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi adalah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, silakan dihafal Pak. Coba diulangi Pak. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ulangi Pak. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Coba diulangi Bu, bagi yang belum hafal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, semoga
hasad dalam hati kita tidak ada. Semoga kita dilindungi oleh Allah dari penyakit hasad ini, karena berbahaya nih Pak. Berbahaya. Kalau ada hasad dalam hati, maka kejahatan-kejahatan lain akan timbul. Ya. Fitnah, gunjing, ya. Orang yang bergunjing itu salah satunya adalah ada hasad dalam hatinya. Ya. Ada iri dalam hatinya. Orang yang menyebarkan hoax itu adalah ada hasad dalam hati. Oleh sebab itu mesti kita jauhi penyakit hasad ini agar amalan-amalan yang kita kerjakan ini mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar amalan puasa kita, salat kita utuh, ya, tak dibagi dengan tetangga kita, tak dibagi dengan teman-teman kita. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.